Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, seorang mukmin senantiasa diperintahkan untuk menjaga lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 3. Menjaga lisan adalah termasuk salah satu kesempurnaan Islam seseorang. Dan salah satu akhlak buruk terkait bahaya lisan yang harus kita jauhi adalah suka mengutuk atau melaknat. Nah, laknat ini adalah berdoa untuk menjauhkan orang lain dari rahmat Allah Ta'ala. Hati-hati, perbuatan ini jelas adalah akhlak tercela yang justru membawa keburukan bagi si pelaknat. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema masih terkait petaka lisan, yakni bahaya melaknat. Nah, seperti biasa sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Ayah, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, afiat. Sehat, senang sekali hijau-hijau segar kita hari ini. Insya Allah. Mudah-mudahan pemirsa juga semangat untuk Tholabul Ilmi bersama dengan Kiai Haris hari ini. Bahasan kita masih terkait dengan petaka lisan ya Pak Kiai ya. Karena ini itu tadi ya, memang lisan ini adalah kunci ya. Dia bisa membawa kita ke surganya Allah atau bahkan mungkin sebaliknya dia bisa membawa kita ke nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Nanti kita akan bahas terkait melaknat ini. Saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, Pak Kiai, bahasan kita hari ini adalah bahaya melaknat. Sebelum nanti kita membahas turunannya ya, tapi sebenarnya yang dimaksud melaknat ini apa? Sebelumnya kita pernah membahas juga terkait mengumpat. Nah, ini kan sebenarnya hati-hati karena mirip-mirip. Jadi dari segi bahasa itu seperti apa pengertiannya dan mengapa bahaya melaknat ini tuh luar biasa, memberikan keburukan ya. Tidak hanya bagi mungkin pada orang yang dilaknat, tapi kepada yang melaknat juga. Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Beberapa episode yang lalu kita membahas tentang taqa'ur, ya, mengumpat. Dan mengumpat itu satu perbuatan yang dianggap tercela. Tidak ada baiknya karena orang bisa saja terdiam, tetapi sebenarnya 30 tahun, 40 tahun lukanya itu nggak bisa disembuhkan. Walaupun sudah bersahabat. Ketika dia ingat kata-kata itu, maka luka kembali. Nah, itu mengumpat itu adalah mengekspresikan kemarahan pada ya hal-hal yang sifatnya jelek. Kalau sekarang ini al-la'nah. La'an itu, melaknat itu, bahasa Indonesianya itu mengutuk. Mengutuk artinya mempertahankan ya pemahaman pribadinya yang lahir dari sebuah kebencian. Jadi bukan sekedar marah tapi lahir dari kebencian untuk mendoakan, membatasi agar Allah tidak memberikan kebaikan kepada orang itu. Ya, seperti dasar kamu seperti monyet ya, seperti binatang umpamanya itu. Nah, itu kan dia melampaui dari batas kewenangannya. Gitu. Atau orang kayak gini mas sebenarnya pantasnya neraka jahanam. Nah, itu adalah bedanya taqa'ur dengan al-la'nah ini tadi. Melaknat, mengutuk ya. Nah, di dalam ajaran Islam salah satu yang diucapkan oleh Nabi dalam hadisnya, al-mu'min laisa bila'an. Orang mukmin itu bukanlah pelaknat. Jadi kalau mukmin yang baik nggak mungkin dia akan melaknat. Tidak mungkin mengutuk orang lain. Nah, itu salah satu dari cirinya orang yang beriman, laisa bila'an, bukan orang yang melaknat. Bukan bermudah-mudahan dalam laknat. Nah, kalau misalnya sekarang ini apalagi zamannya media sosial ya, kalau kita lihat kan kadang komennya seseorang tuh udah paling suci lah, bahkan bisa menjudge orang lain itu tempatnya di mana. Nah, itu juga sebenarnya bukan cerminan. Artinya kalau merujuk pada hadisnya baginda Rasulullah SAW, sebenarnya itu bukan adab dan akhlak yang baik ya Pak Kiai ya. Bahkan bukan cuma sekedar bukan adab, bukan akhlak. Sahabat Huzaifah mengatakan, matala anak qaumun qattu ya illa haqqun alaihil qaul.
siapa di antara mereka yang melaknat satu kaum, satu kelompok atau diri orang lain, dan laknat itu tidak layak untuknya, ya, hakun alaihimul qaul, maka yang berhak untuk mendapatkan umpatannya itu dia. Jadi bisa kembali Kepada dirinya. Tuh, jadi kenapa? Karena kita harus membatasi diri. Nggak boleh kepada, kalau orang mengutuk itu kan sebenarnya mendahului kehendak Tuhan. Betul. Supaya ini, supaya itu. Nah, di dalam ajaran tasawuf salah satu yang tidak boleh dilakukan adalah melangkah lebih cepat dari kehendak Tuhan. Nggak boleh kita satu langkah saja, apalagi berlangkah dari ketetapan Tuhan. Ada ketika kita dewasa, orang itu pelacur umpamanya. Sampai kita dewasa, pelacur. Kita tahu gitu. Kemudian ketika meninggal, dasar pelacur. Fa'alai la'natullah, mudah-mudahan dapat laknat. Nggak boleh, dalam tasawuf nggak boleh. Kata Imam Al-Ghazali, siapa yang tahu bahwa sebenarnya bisa jadi sebelum dia meninggal dia bertaubat. Jadi nggak boleh melangkah lebih jauh dari ketetapan Tuhan. Nah, kan ada orang, kita bisa lihat ya, preman meninggalnya hari Jumat, pelacur meninggalnya hari Jumat, itu nggak mungkin. Kalau tidak ada instrumen yang menghantarkannya itu kepada sebuah kebaktian, kepada totalitas, ya, di dalam dia bertobat, nggak mungkin. Dan yang tahu betul hati manusia itu kan cuma Allah ya Pak. Cuma Allah saja. Apalagi kalau udah urusan hati, soal pertobatan itu tuh rasa-rasanya manusia tuh terlalu terbatas untuk melihat diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri aja terbatas, apalagi melihat hati orang lain kan. Iya. Tapi sebenarnya ada konteks-konteks misalnya Pak Kiai, kita boleh nggak? Artinya juga melaknat, atau melaknat itu ada kondisi-kondisi tertentu yang kita diperbolehkan nggak? Ada yang diperbolehkan. Dan dasarnya itu Tuhan yang sudah menyatakan. Oke, dasarnya Allah yang menyatakan. Jadi kalau umpamanya seperti Fir'aun, ya, inna fir'auna tagha, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Yang memberitahukan itu penciptanya, gitu loh. Maka kita boleh melaknat orang-orang yang sudah dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa mereka hidupnya itu memang kafir atau zalim. Nah, ini menarik nih. Di antara yang tidak disukai oleh Nabi adalah Nabi tidak mau datang ke satu daerah, ke satu tempat, ke tempat orang yang dilaknat sama Allah. Kenapa ya Pak Kiai? Nah, Hikmahnya? kenapa sial? Nah, jadi salah satu sial yang bisa didapat itu apabila kita berkunjung ke satu tempat yang Nabi tidak suka. Nah, ini kan terjadi nih, ada judulnya dengan pelaksanaannya tidak sesuai. Maksudnya gini, ada tur religi. Ya, betul. Ya, tur religi tetapi umroh dan Plus Mesir. misalnya, ya, gitu. Tapi di situ ngelihat Fir'aun, jenazah Fir'aun yang diabadikan sebagai bukti bahwa orang yang benar-benar mengatakan dirinya Tuhan. Kalau dalam kajian tasawuf, kita nggak boleh ke situ. Sial kalau kita melihat itu. Kalau kita pengen melihat fotonya, umpamanya Fir'aun itu visnya seperti apa, tampangnya kan ada di foto. Ada di media sosial. Artinya Rasulullah pun juga tidak mendatangi ya lokasi atau bahkan tempat tempat atau orang yang itu tadi terkena kutukan gitu ya Pak? Enggak mau. Oke. Ya, jadi kita pertama boleh mengutuk. Boleh mengutuk. Apabila Tuhan sudah menyatakan memang itu adalah contoh model orang yang dikutuk. Ya, Fir'aun, Haman, kemudian kaum Lut, ya, kaum Samud, kemudian Abu Lahab. Itu semua yang secara tekstual disebutkan di dalam Al-Quran, mereka termasuk orang-orang mal'un, orang-orang yang dilaknat. Gitu. Nah, ini tidak boleh. Nah, tapi jangan lupa salah satu yang dilaknat sama Allah itu bukan lagi oleh malaikat, al-mutasyaddiduna fil ibadah. Orang yang memberat-beratkan beribadah. Orang yang memberat-beratkan. Ya, yang memberat-beratkan itu artinya melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan dari kemampuannya. Oke. Sebenarnya Allah tidak memberatkan, kemudian dia memberat-beratkannya. Itu juga termasuk bagian dia tidak boleh. Oke. Jadi, wah, kita mikirnya kan
ya karena kita merasa oh siapa tahu kan dengan menambah gitu kan, menambah kuantitas ibadah, siapa tahu Allah tambah sayang gitu. Tapi ya hati-hati karena itu bisa tergelincir juga ke arah melebih-lebihkan ibadah ya Pak Kiai. Bahkan menurut sahabat tadi kita sudah menyampaikan ya man la'ana qauman ya wa huwa ya yalhaqu bih, maka dia orang yang layak untuk mendapatkannya itu tadi. Oh, mendapatkan. Kalau orang itu tidak layak untuk dilaknat. Oke. Nah, melaknat itu salah satunya juga tadi dikatakan mutasyaddid. Ini kan yang terjadi di masyarakat. Cuma persoalan beda pendapat tentang bid'ah. Lalu dibacakan hadisnya. Ya dibacakan ya bahwa dolalah ya finnar, dolalah fi jahannam gitu loh. Padahal apakah cocok hadis ini yang menyatakan pelaku bid'ah ini neraka jahanam dengan perbuatan tapi penilaiannya dengan kacamata dia bukan kacamata Tuhan. Oke, ini menarik ya. Jadi, nah itu mutasyaddid juga. Baik, kita akan bahas karena ternyata ada beberapa bahkan Allah tadi sudah mengklasifikasi ya yang boleh dilaknat itu kriterianya apa aja. Tapi kan itu tadi itu kan kacamata Allah, bukan kacamata kita karena kita kan nilainya terbatas. Nanti kita akan bahas seperti apa di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Saya Poni Aprianti, saat ini saya adalah seorang pengajar, guru tahfidz di pesantren tahfidz Difabel Basnas Bajis DKI Jakarta. Saya ingin tanyakan adalah, bagaimana sebenarnya kalimat mengutuk yang dilarang oleh Islam dan bagaimana perspektif tasawuf, apa kerugian bagi orang-orang yang suka mengutuk? Cukup sekian pertanyaannya, semoga mendapat pencerahan dari pengasuh Gapai Kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bahaya Mengutuk. Pak Kiai, baru saja kita mendengarkan pertanyaan dari seorang guru tahfidz ya, ada Mbak Foni Aprianti di Jakarta Selatan. Terima kasih Mbak sudah menyampaikan pertanyaannya terkait bahasan kita pada pagi hari ini. Ada dua pertanyaan Pak Kiai. Yang pertama adalah kalimat mengutuk yang sebenarnya dilarang oleh Islam itu seperti apa? Yang kedua adalah kerugian yang kemudian bisa kita dapatkan kalau kita ini sering mengutuk itu seperti apa? Tafadhol, Pak Kiai. Baik, yang pertama di dalam sebuah hadis ditegaskan dan itu dikutip oleh Imam Al-Ghazali, dijadikan argumentasi di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nabi bersabda, la tala'anu bila'natillah. Kalian jangan saling melaknat dengan laknat Allah. Wala bighadabihi. Jangan juga melaknat orang dengan Allah marah kepadanya. Wala bi jahannam, jangan juga melaknat bahwa orang itu pantas masuk neraka jahanam. Enggak boleh. Nah, kebolehan melaknat itu hanya dalam rangka pertama sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an, Firaun, Haman. Yang kedua, bahwa dia ingin menegaskan kepada orang yang mendengarnya, bisa jadi ibu terhadap bawa anaknya. Kakak ngajak adiknya, paman kepada keponakannya menjelaskan bahwa ini adalah yang dilaknat oleh Allah gitu. Jadi ada tujuan, dia punya maksud ketika menyatakan yang dilaknat oleh Allah itu begini, seperti ini dan ini nyatanya gitu. Nah, selain dari kepentingan itu nggak usah dan tidak diperbolehkan. La tala'anu, jangan saling melaknat. Itu satu. Apa kerugiannya? Pertama kerugiannya, kalau dia meleset di dalam melaknat itu akan kembali kepadanya. Dia seperti anak panah ya yang tidak mengenai sasaran kemudian kembali lagi kepada orang yang membidiknya. Kan na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Dia sebenarnya orang yang mengedepankan kesombongan. Dia pikir Tuhan marah sama dia. Dia pikir Tuhan itu nggak suka sama dia, padahal dia terbalik, dia nggak tahu orang itu sudah bertaubat, orang itu sudah baik gitu. Nah itu jadi salah satu kerugiannya
bahwa dia bisa mendapatkan apa yang dia ucapkan. Waduh, Nah, yang paling nggak menyenangkan lagi bahwa orang yang suka melaknat itu melahirkan dendam, kebencian yang terus menerus. Jadi setiap kali ketemu itu dia panas terus. Setiap ketemu terus ingin mengungkap yang dulu-dulu itu tadi. Nah, oleh karena itu mengobatinya, pertama dia mesti memaksakan untuk diam diri dan banyakkan istighfar. Ya, itu nggak ada lagi pilihan itu. Nggak ada lagi pilihan. Karena memang, aduh, betul ya, lisan itu hati-hati sekali. Ya. Karena itu tadi kembali lagi di awal bahwa siapa sih yang bisa memastikan bahwa memang orang yang kita judge atau kita hakimi ini, bahasanya seperti itu, jauh lebih baik dari kita, kan nggak ada yang tahu. Cuman Allah yang berhak untuk menghakimi ya Pak Kiai. Iya, karena manusia berubah. Berubah, betul. Bahkan, manusia berubah. Yang perlu dipahami para pemirsa, bahwa melaknat ini kepekaannya bukan cuma bisa dipahami oleh manusia, tetapi binatang juga peka kalau dilaknat. Nah, di dalam salah satu hadis, ketika Nabi dalam suatu perjalanan berpapasan dengan seorang wanita dari kalangan Ansor yang menunggang kendaraan, ya. Kemudian ketika dia menunggang kendaraan itu, tidak disebutkan onta atau kuda pada waktu itu, kemudian fadojirat, mungkin tunggangannya itu lelah, sehingga enggak nunduk, enggak patuh untuk tadi. Fala anatha, maka dilaknat oleh si wanita ini tadi. Kemudian malah perbuatannya menjadi tidak karuan. Jadi, maka Nabi bilang kepada sahabatnya yang laki-laki, kepadanya, khuzu ma'alaiha, kau turunkan dia, kau turunkan dia. Ya. Fa'inaha mal'unah, itu binatang itu dilaknat, dia nggak suka. Jadi mungkin bisa jadi waktu disabet itu, ontanya waktu disabet, atau dibilang makan banyak, larinya nggak kuat mungkin ya. Atau dia menyebutkan sesuatu, ternyata binatang peka kalau dilaknat itu. Allah ya Rabb. Dan dia bukannya nurut. Tambah berontak tambah lagi. susah. Gitu, tambah Kata susah Nabi diatur, ringankan, ya? lepaskan dia. Jangan, ini nggak boleh. Oke. Itu satu. Binatang itu mendengar. Jadi makhluk yang lain. Ya. Ya. Pada peristiwa yang kedua, Nabi sedang dalam satu perjalanan dengan sahabat, ya. Sahabat itu melaknat kendaraannya, mungkin lelah gitu, mungkin terlalu lelah, disabet-sabet nggak mau juga, maka keluarnya ucapan-ucapan laknat itu tadi. Maka Nabi mengatakan kepada orang itu, ya fulan la tasir ma'ana fa inna hamal'unah. Hai kawan, kau jangan ikut sekarang. Kau nggak usah ikut sekarang. Binatang yang kau tunggangi itu dia marah karena kau melaknatnya. Bayangin. Jadi Nabi bisa memahamkan kepada orang yang hadir itu bahwa binatang itu paham kalau dilaknat, nggak suka dilaknat ya, itu. Gitu. Makan doang, tenaga nggak ada, mamanya. Badan gede, nggak kuat lari, mamanya. Iya sih, kita tuh kadang-kadang mudah sekali, enteng sekali bilang kayak gitu ya. Para pemirsa, bukankah ada kita lihat, ya mungkin di sinetron dan lain sebagainya, orang yang merasa dirinya lebih mampu, lebih hebat, lebih kaya, kemudian perkataannya kotor sekali kepada pembantunya dan sebagainya. Itu bisa jadi kalau pembantunya tidak ridho dan dia menangis di hadapan Tuhannya, itu bisa dibalik tuh. Ya, bisa terbalik. Nauzubillah. Jadi hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan lisan. Pak Kiai, itu berlaku juga nggak kalau tadi kendaraan ya, misalnya motor, kadang-kadang nih motor, kita punya motor atau mobil sering mogok. Duh, ini motor, nih mobil mahal tapi mogok mulu gitu misalnya. Hal itu apakah juga berlaku Pak Kiai? Nah, motor, mobil atau apapun benda yang kita punya gitu. Kita menganggapnya itu benda mati. Benda mati. Benda mati. Komponennya itu dari benda hidup dibentuk menjadi benda mati. Ada hadis lain yang menjelaskan bahwa laukana syu'mu fi syai'in fafid-dari wal mar'ati wal farasi. Seandainya sial itu terjadi, kan ada feng shui di kalangan saudara-saudara kita. Feng shui itu sesuatu yang paten, nggak bisa berubah. Kalau begini ini, kalau ini seperti itu gitu. Kalau dalam Islam tidak ada. Tetapi Nabi menggunakan kata lau. Seandainya. Seandainya. Ya, laukana syu'mu fi syai'in, seandainya sial itu terjadi,
3 hal terjadinya. Oke. Fiddari, pertama di rumah. Rumah itu kan benda mati. Iya. Tapi kalau kita di rumah itu kita nggak suka, Oke. maunya marah-marah mulu, ibadahnya susah di rumah itu, sama suami istri susah damai, jual rumah itu. Pindah di sampingnya. Oke. Dan rumah ini buat orang lain tidak ada sialnya. Tapi Hanya kok bisa dia yang nggak cocok. Oke. Entah apa ya, penjelasan secara konkretnya juga kayaknya juga sulit ya Pak Kiai. Tapi memang kan ada ya rasanya, kayaknya kalau di rumah ini hawanya nggak enak nih. Nah, Oh tapi itu ada ya ini berarti benda penjelasan. mati ya, benda mati. Wal farasi, ya apa itu adar. Kemudian wal mar'ati, istri. Istri. Oh, Suami Ganti istri itu istri. kalau nggak cocok, jadi ada orang sahabat menghadap pada Rasul, ya Rasulullah istriku seperti ini, gini. Semua catatannya nggak ada yang bagus. Jelek sama super jelek catatannya. aduh. Kata berat. Nabi, ya sudah kalau begitu kau ceraikan saja. Tapi cantiknya ya Rasulullah. Banyak Aku mau. seandainya melepaskan dia belum tentu akhir hari kiamat bisa mendapatkan Dapet lagi. yang Kalau seperti begitu kau sabar saja. Oh iya betul ya, Rasulullah udah kasih pilihan sebenarnya. Ya. Ya kalau nggak suka udah ceraikan Enggak, aja ya. tapi gitu. kalau kamu pengen karena dia Ya cantik, tahan aja berarti ya. sabar. Sangat. Nah, yang ketiga Yang ini yang ketiga. konteks pembahasan kita, wal faras. Wal Faras itu kuda. Kuda ya, tunggangan Nah, ya. kuda itu makhluk hidup. Nah, motor itu antara adar wal faras, Oke. antara rumah dengan iya, dengan itu kuda. tunggangan itu tadi ya, iya kuda Nah, itu jadi tadi. bisa jadi, Bisa jadi. kalau punya mobil senengnya ke Ancol terus. Punya mobil senengnya ke Bogor Ada setengah apa? terus ya. Oh, iya, iya. Nah, jual ini mobil ini nggak cocok sama kita. Kalau diajak ke majlis taklim, diajak ke majlis zikir nggak Ada suka aja ya. problemnya gitu ya. Bocor lah. Aduh. Nah, dan itu berarti sebagainya. problem. Memang dia nggak cocok. Jadi saya mendengar ulama mengatakan jangan kau kira benda itu mati dalam pengertian mati, mati tetapi seperti orang yang sudah mati, bukan. Jadi dia komponen itu punya karakter. Dan bila tidak cocok sama kita, maka terjadi hal yang semacam itu. Senangnya nabrak mulu. Iya, kadang-kadang. Ada orang beli kendaraan, saya bosen ini biayain mobil ini apa. Ada aja. Ada cuma masuk rusak. bengkel terus gitu Nah, misalnya. jual aja. Oke. Iya sih daripada akhirnya kita yang itu tadi yang ngomel, ngedumel terus gitu ya. Ya lebih baik. Iya sih. Oke. Pak Kiai menarik sekali. Ini sangat relate soalnya ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak case yang rasa-rasanya aduh, berarti gimana ya? Ini termasuk melaknat atau enggak ya gitu ya. Kalaupun maksudnya itu kan sebenarnya ungkapan emosi ya. Jadi bolehnya kayak gimana sebenarnya? Nah nanti mungkin kita bisa bahas di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode bahaya mengutuk atau melaknat. Pak Kiai, kalau misalnya kita awalnya punya kebiasaan yang gampang lah, mengutuk atau melaknat, gampang sekali. Tapi tiba-tiba memang kita berdasarkan proses kita belajar bahwa itu tidak boleh, kita menahan. Tapi kadang-kadang sudah terlanjur keluar. Emang ya ini rumah nggak enak ditempati atau apapun itu. Terus kita sadar, astagfirullahaladzim, apa yang tadi saya ungkapkan itu tidak baik gitu misalnya. Itu bisa menganulir nggak sebenarnya laknat yang sudah keluar? Caranya bagaimana Pak Kiai? Ya, bila itu terjadi, yang pertama kita bersyukur bahwa kita ditegur melahirkan kesadaran. Iya, oke. Ya Allah, ashkurukallah ya Rahman. Kita bersyukur kepada Allah, diingatkan sama Tuhan. Karena itu adalah ilham dari Tuhan. Iya, iya. Yang kedua, kita bisa menganulir kalau kita istighfar. Oke. Dan yang kita sebutnya itu anggaplah benda mati ya, rumah. Tapi kalau orang dan sampai mendengar, maka dia harus istihlal. Oh, istihlal itu Istihlal itu meminta kehalalan. Mohon maaf ya, kemarin saya nulis di akun atau di ya postingan seseorang kan? itu, dia mesti bilang begitu. Tanggal sekian saya
memberikan komentar begini-begini, saya mohon maaf minta ridhonya. Kalimat itu waktu itu saya sedang marah Sedang atau emosi sedang misalnya. emosi dan lain sebagainya. Oke, oke. Nah, itu bisa seperti itu. bisa ya. Jadi bisa dia cuma bertaubat kepada Allah, tapi Bisa. bila orang yang sudah melihat, mendengar, Mendengar. menyaksikan harus istiqlal. Ya. Betul. Hati-hati makanya dengan lisannya. Nah, Pak Kiai tadi di segmen 1 sebenarnya pernah menyampaikan kan, sudah menyampaikan bahwa sebenarnya Allah tuh sendiri sudah punya kriteria ya, yang mendapatkan laknat itu seperti apa. Tadi misalnya ahlul bid'ah, kemudian apalagi Pak Kiai yang mungkin berpakaian, misalnya laki-laki berpakaian seperti perempuan atau mungkin sebaliknya. Itu kan kacamata Allah sebenarnya. Ya. Tapi bagaimana dengan kita yang kemudian juga ikut melaknat nih? Karena sudah melihat itu tadi kriteria-kriteria yang Allah tetapkan. Apakah kita juga boleh atau sebenarnya kita tuh jangan bermudah-mudahan juga gitu? Ya, salah satu yang menjadi panutan, ukuran, ya, jadi guidance bagi kita itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keagamaan seseorang, dia tidak suka mengucapkan atau melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Oke. Jadi umpamanya nih, dia tur ya, masuk ke satu tempat yang di situ daerah yang dilaknat tentang kaum Samud, kaum Ad umpamanya. Kita lihat kehancuran yang diberikan oleh Allah, sengaja tidak dihabiskan itu. Kan sama-sama lihat. Kan sama-sama ada guide-nya yang menjelaskan begini dan begitu. Lalu kenapa dia mesti lebih tahu sehingga menjelaskan di orang yang di sampingnya? Itu malah yakni. Ya nggak perlu. Dia pergi sama anaknya. Anaknya juga kan sudah paham. Jangan-jangan orang lain atau anaknya lebih paham yang dijelaskan oleh si guide. Tapi dia begitu semangat memberikan kejelasan. Itu menunjukkan bahwa keberagamannya kurang bagus. Jadi sampai menjadi ukuran keberagamaannya diukur dengan lidahnya. Jadi wajar kalau Nabi mengatakan ketika ditanya apa yang menjadi penyebab terbanyaknya orang masuk ke dalam neraka. Nabi tidak menjawab tapi menunjuk ke lidahnya. Bahwa mulut inilah yang menyebabkan seseorang itu bisa masuk ke dalam neraka. Dan masalahnya ya sekarang ini itu tadi begitu mudahnya kita kemudian itu tadi mengumpat, kemudian berkata kotor, mengutuk dan lain sebagainya. Tapi Pak Kiai, maksudnya kan itu juga kadang-kadang ya alamiah ya, itu ungkapan emosi sebenarnya. Kalau kemudian itu tidak diungkapkan hanya terbersit dalam hati, ya Allah ini kejem banget nih orang ini ya, memang orang ini tuh kayaknya aduh berat nih kayaknya mendapat hidayah gitu ya misalnya gitu bilang gitu. Itu terbersit dalam hati, apakah itu juga dilarang? Nah, ada kaedah yang mengatakan, jadi sebuah kaedah yang diambil dari hadis Nabi, nahnu nahkumu bizzahir. Kami akan menghukumkan apa yang nampak, apa yang zahir. Wasarairuhum ilallah. Adapun apa yang di dalam hati itu urusan dia sama Allah. Jadi tidak dihukumkan dosa. Jadi Nabi tidak menghukumkan dosa, malaikat tidak akan mencatat kalau tidak keluar dari lidahnya. Oke. Tapi ya jangan kemudian ya udah malah diladenin gitu ya Pak Kiai ya. Harus ditahan-tahan juga gitu. Makanya ya. tadi saya bilang, sebelum dia bertaubat itu dia bersyukur bahwa sebenarnya dia sadar itu salah, itu karunia yang lebih besar dari ketimbang dia diberi rezeki hari itu full. Iya, betul. Masya Allah. Pak Kiai terakhir. Kita melihat kezoliman, kita melihat sesuatu yang memang mengusik rasa kemanusiaan kita gitu ya. Yang kadang-kadang tuh kita, ya itu tadi emosi untuk daripada menyampaikan kata-kata kotor atau mengutuk, mengumpat atau melaknat. Apa yang kita bisa lakukan? Ya supaya energi kita ini tetap tersalurkan, tapi jatuhnya tidak mengutuk gitu, tidak melaknat. Ya, ada ungkapan yang mengatakan la a'lamu innaka ta'lam. Saya tidak tahu apa-apa, ya sesungguhnya yang tahu engkau ya Allah. Oke. Orang yang mau mengatakan itu, dia secara otomatis mengecilkan dirinya dan membesarkan Tuhannya. Sungguhnya kita nggak tahu apa-apa tentang orang lain itu. Kita nggak tahu apa-apa. Kalau misalnya kayak, kan ada tuh orang, ya semoga dia dapat hidayah deh gitu. Nah itu lebih bagus. Oke. Lebih bagus. Daripada
kita udah gemes sebenarnya sama Ada orang yang gitu, tidak taubat, ada orang yang mati dalam kekafiran. Karena kita tidak tahu, maka mudah-mudahan matinya dalam Islam. Mudah-mudahan matinya dalam hidayah. Itu jauh lebih bagus ketimbang kita sok tahu kepada orang yang perbuatan zohirnya kita tahu, tapi sebenarnya sudah bertaubat. Jadi lebih baik salah di dalam mendoakan kebaikan itu ketimbang benar. Ya, tetapi salah dalam fakta. Lebih baik salah dalam mendoakan kebaikan ya daripada kita itu tadi menghakimi orang Iya, yang kita betul. belum tentu tahu itu benar atau salah gitu ya. Allah ya Rob, Pak Kiai, ini luar biasa pelajaran hari ini. Buat saya sih ini self reminder ya. Jadi harus hati-hati. Mending udah nggak usah ngomong, udah diem aja udah paling baik ya. Jadi itu apalagi perempuan ya Pak Kiai ya. Kadang-kadang kalau udah ketemu temen nggak bisa direm gitu. Itu jadi memang buat kita ini sebagai perempuan juga kayaknya harus lebih ditahan ya Pak Kiai ya. Maka orang yang suka melaknat itu nggak punya kewibawaan. Masya Allah. Dan dia dianggap setimpal oleh orang yang bodoh. Jadi Itu kalau sama. kita suka begitu, kewibawaan kita hilang. Baik. Masya Allah, itu closing statement yang luar biasa. Udah, kita harus lebih baik daripada hanya keburukan yang keluar dari mulut kita, lebih baik diam. Dan itu tadi, mendoakan kebaikan, Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, terima kasih sekali ilmunya hari ini. Pengennya sih lanjut lagi, tapi apa daya, waktu juga yang harus memisahkan kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Pemirsa, tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.